Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, puja-puji dan ucapan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita di majlis yang mulia ini, yaitu majlis ilmu. Karena ini adalah majlis yang mulia, maka tidak bosan-bosan saya mengingatkan diri saya pribadi dan juga antum yang ada di majlis yang mulia ini agar kita memperhatikan adab-adab di dalam majlis menuntut ilmu. Ya. Saya tidak akan pernah bosan-bosan menyampaikan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Zahabi dalam kitab beliau Siyar A'lamin Nubala, dari salah seorang ulama besar yang bernama Ahmad bin Sinan. Ahmad bin Sinan menceritakan tentang bagaimana majlisnya Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi. Dikatakan oleh Ahmad bin Sinan, kana la yutahaddatsu fi majlisi Abdurrahman bin Mahdi, adalah di dalam majlis Abdurrahman bin Mahdi tidak ada orang yang berani berbicara. Wala yubra qalamun, bahkan seandainya ada di antara mereka orang-orang yang hadir di majlisnya Abdurrahman bin Mahdi, pensil mereka patah dan mereka butuh untuk mengasahnya, mereka tidak berani. Mereka tidak berani karena mereka khawatir jangan-jangan ketika mereka mengasah pensil tersebut akan mengeluarkan suara. Akan mengeluarkan suara, dan ini mereka tidak mau. Bal wala yatabassam ahadun, bahkan tidak ada yang berani tersenyum, kata Ahmad bin Sinan, tidak ada yang berani tersenyum. Ka'anna ala ru'usihimut thair, seolah-olah mereka semua yang hadir di majlisnya Abdurrahman bin Mahdi, seolah-olah di atas kepala mereka itu ada burung. Dan antum bisa bayangkan ini adalah kiasan, ya. Ini adalah majaz untuk menunjukkan bagaimana khusyuknya mereka mendengar setiap petuah yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Mahdi. Karena antum, misalnya apabila ada burung di kepala antum, kemudian antum goyang-goyang, maka burungnya akan terbang. Ya, burungnya akan terbang. Tetapi ini majlisnya Abdurrahman bin Mahdi, orang-orang yang hadir di sana, ka'anna ala ru'usihimut thair, seolah-olah di atas kepala mereka itu ada burung. Wa idza ra'a ahadan yatahaddatsu aw yatabassam, dan apabila Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi melihat ada salah seorang jamaahnya yang hadir, jamaahnya tersebut berbicara atau dia tersenyum saja, labisa na'lahu wa kharaja, dia langsung menggunakan sendalnya dan dia pergi meninggalkan jamaahnya. Dia sambil mengatakan, kalian tidak ada adabnya. Begitulah dahulu para ulama salaf menjaga adab di dalam majlis ilmu, karena ini adalah majlis yang mulia. Bayangkan ikhwani fiddin, satu-satunya majlis yang membuat para malaikat menghamparkan sayapnya adalah majlis ilmu.
Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna." Dan sesungguhnya para malaikat mereka menghamparkan sayap-sayap mereka untuk para penuntut ilmu, karena para malaikat meridai, menyukai apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu. Satu-satunya majlis yang dinaungi oleh sayapnya para malaikat adalah majlis ilmu, saking mulianya majlis itu. Ya. Oleh karena itu, sekali lagi saya ingin menghimbau diri saya pribadi serta antum yang ada di sini, baik itu para bapak-bapak maupun ibu-ibu, mari kita perhatikan adab kita di dalam majlis ilmu. Adapun tema kita pada malam ini seperti yang sudah disebarkan adalah tentang kisah seorang pencari kebenaran, di mana ketika ia mencari kebenaran, dia menempuh perjalanan yang sangat panjang, sampai-sampai para ulama membuat orang ini sebagai suatu perumpamaan di dalam mencari kebenaran. Bahkan Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW mengatakan, "Lau kana al-imanu fi Thuraya." Seandainya iman itu tempatnya di Thuraya. Thuraya itu adalah gugusan bintang. Ya. Artinya seandainya iman itu tempatnya di bintang yang ada di langit. Iman itu tidak di bumi, akan tetapi seandainya iman itu ada di bintang yang ada di langit, lanalahu rijalun aw rajulun min haula. Niscaya orang-orang seperti mereka inilah yang akan mampu mengambilnya, menggapainya, meraihnya. Kemudian Nabi SAW menunjuk kepada Salman Al-Farisi. Dialah orang yang akan kita bicarakan. Nabi SAW katakan, seandainya iman itu tempatnya di bintang, maka yang akan berhasil meraihnya adalah orang-orang seperti ini. Ditunjuk Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Membicarakan tentang kisahnya Salman Al-Farisi akan memberikan faedah yang sangat banyak bagi kita, khususnya kita yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak kaum muslimin untuk mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidayah sunnah. Bagaimana pentingnya hidayah, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala satu-satunya doa yang minimal seorang muslim atau muslimah membacanya di dalam satu hari atau satu malam itu 17 kali minimal, itu adalah doa meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami, berikanlah kepada kami hidayah untuk menuju jalanmu yang lurus. Satu-satunya doa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan minimal dibaca oleh seorang muslim atau muslimah dalam sehari semalam itu 17 kali minimal. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menjadikan doa ini sebagai rukun salat, yang dimana salat tidak akan sah tanpa membaca doa ini. Ihdinas siratal mustaqim. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Karena kisah Salman begitu panjang, maka saya tidak akan berpanjang kalam di dalam memberikan muqaddimah. Kita akan langsung baca kisah Salman yang dibawakan oleh Imam Ahmad. Sebagian para ulama menghasankan sanadnya dan sebagian para ulama mensahihkannya. Dan karena ini adalah sebuah kisah, saya berharap antum tidak ketiduran ya. Ini harapan saya yang paling besar di malam ini. Karena biasanya kisah ya, itu biasanya bisa memiliki peluang besar untuk menjadi dongeng pengantar tidur. Tetapi sekali lagi ini adalah kisah nyata. Terlebih lagi ini datang dari manusia yang mulia, yaitu sahabat Nabi SAW, yang dimana Allah Subhanahu wa taala di akhir surah Yusuf Allah katakan, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil absar. Sesungguhnya di dalam kisah-kisah mereka, baik para nabi, para sahabat maupun orang-orang saleh, di dalamnya terdapat ibrah, pelajaran bagi mereka yang memiliki pengetahuan. Maka haditsan yuftara, kisah-kisah mereka itu bukanlah dongeng yang dibuat-buat. Bukanlah dongeng yang dibuat-buat. Bahkan para ulama ketika mereka menjelaskan tentang awamilus tsabat,
atau awamilu ziyadatil iman, tentang faktor-faktor untuk menambahkan keimanan kita, mereka sepakat menyebutkan di antara faktor untuk menambahkan keimanan adalah membaca kisah-kisah para nabi, para sahabat dan orang-orang saleh. Maka semoga dengan kisah yang akan kita dengarkan ini, iman kita, khususnya kita yang ada di tempat ini atau mereka yang mendengarkan suara ini, iman mereka bisa bertambah dan iman kita juga terlebih dahulu daripada mereka, itu bisa ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, haddatsani Salmanul Farisi min fihi qal, saya diceritakan langsung oleh Salman Al-Farisi melalui mulutnya. Saya diceritakan langsung oleh Salman Al-Farisi melalui mulutnya. Qala, dia berkata, kuntu rajulan farisiyan min ahli Asbahan. Aku adalah seorang pemuda dari sebuah kota yang bernama Asbahan. Asbahan ini adalah sebuah kota di Persia, sebuah kota di Persia yang sekarang berada di Iran. Saya adalah seorang pemuda dari kota Asbahan. Asbahan ini sebuah kota yang ada di Persia. Min ahli qaryatin yuqalu laha Jai, tepatnya dari sebuah desa yang bernama Jai. Saya berasal dari sebuah kota bernama Asbahan. Kota ini terletak di Persia dan tepatnya di sebuah desa yang bernama Jai. Wa kana abi diqana qaryatih, dan bapakku dialah kepala desa, dialah yang menjadi ketua desa Jai. Wa kuntu ahabba khalqillahi ilaih, dan saya merupakan makhluk Allah yang paling dicintai oleh ayahku. Falam yazal hubbuhu iyaya hatta habasani fi baitihi kama tuhbasul jariyah. Bahkan saking cintanya ayahku kepadaku, dia sampai memenjarakanku di dalam rumah bagaikan gadis pingitan yang tidak pernah keluar dari rumahnya. Subhanallah. Saya tidak pernah diizinkan keluar saking cintanya bapakku kepadaku. Wajtahattu fil majusiyyati hatta kuntu qatinan nar alladhi yuqiduha la yatrukuha takhbu sa'ah. Dan perlu Anda ketahui, kata Salman, saya ini beragama Majusi beserta seluruh keluarga saya, dan saya ditugaskan oleh bapak saya sebagai penjaga api, karena kita ketahui orang-orang Majusi menyembah api. Saya diberikan amanah yang sangat besar oleh bapak saya untuk menjaga api, la yatrukuha takhbu sa'ah, dan saya tidak pernah membiarkan api tersebut padam meskipun hanya sesaat, tidak pernah. Dari sini kita mengetahui memang pada awalnya Salman ini dia memiliki sifat religius, ya. Meskipun religiusnya itu di dalam agama Majusi. Kemudian Salman mengatakan, wa kanat li abi dha'yatun 'azimah. Bapak saya memiliki ladang yang luas. Fasugila fi bunyanin lahu yauma, pada suatu hari bapak saya dia tidak bisa atau tidak berkesempatan untuk mengunjungi ladangnya itu. Artinya bapaknya ini sebenarnya setiap hari dia mengunjungi ladangnya, akan tetapi suatu ketika dia disibukkan oleh sebuah bangunan yang sedang dia bangun sehingga dia tidak memiliki waktu untuk mengunjungi ladangnya. Faqala li, maka bapak saya ini berkata kepada saya, ya bunayya, wahai putraku, inni qad syugiltu fi bunyani hadzal yaum an dhai'ati. Sesungguhnya hari ini saya tidak memiliki waktu untuk mengunjungi ladang kita, karena engkau tahu saat ini saya sedang sibuk dengan bangunan ini. Fadhhab ilaiha fattali'ha, maka kiranya engkau berkenan wahai anakku, pergilah engkau untuk mengunjungi ladang kita, engkau periksa ladang kita. Wa amarani fiha bi ba'dhi ma yurid. Kemudian ayah saya menyampaikan sebuah pesan. Dia mengatakan, wala tahtabis anni, akan tetapi anakku, ingat, ketika engkau berkunjung, engkau hanya perlu pergi ke sana, setelah engkau melihatnya engkau harus langsung pulang. Kenapa? Fa innaka in ihtabasta anni kunta ahamma ilayya min dhai'ati. Kalau sampai engkau berlarut-larut di sana, maka saya akan khawatir, dan sesungguhnya engkau lebih mengkhawatirkan daripada ladangku.
Ya. Aku lebih mengkhawatirkanmu daripada ladangku. Menunjukkan kecintaan bapaknya kepada Salman Al-Farisi. Ya. Dia cinta sekali kepada Salman Al-Farisi. Jangan berlarut-larut di sana. Kalau sudah engkau menengok, melihat ladangnya, langsung pulang. Ya. Salman mengatakan, fa kharajtu uridu dhai'atahu allati ba'athani ilaiha. Maka saya pun keluar menuju ladang tersebut. Famarartu bi kanisatin min kanaisin Nasara. Di tengah jalan saya melewati sebuah gereja di antara gereja orang-orang Nasrani. Fasami'tu aswatahum fiha wa hum yusallun. Dari luar saya mendengar suara mereka sedang solat di dalam gereja tersebut. Saya mendengar suara mereka sedang solat dari dalam gereja tersebut. Wa kuntu la adri ma amrun nas li habsi abi iyaya fi baitih. Dan saya sama sekali tidak mengetahui tentang kejadian-kejadian di di luar ini. Saya tidak mengetahuinya. Kenapa? Karena saking lamanya bapak saya memenjarakan saya di dalam rumah. Saya tidak tahu tentang orang begini, orang begitu, saya tidak tahu. Akhirnya mendengar suara tersebut. Falamma sami'tu aswatahum dakhaltu alaihim anzuru ma yasna'un. Ketika saya mendengar suara itu, saya langsung masuk, tertarik, penasaran. Saya ingin melihat apa yang sedang mereka lakukan. Falamma ra'aituhum a'jabatni salatuhum. Ketika saya melihat mereka sedang salat, saya terkagum, terpesona dengan apa yang mereka lakukan. Faqultu fi nafsi, lalu saya berkata di dalam diri saya, hadza wallahi khairun min ad-din alladhi nahnu alaih. Sungguh apa yang mereka lakukan ini, agama mereka ini lebih baik daripada agama kami. Dari sini ada satu faedah penting. Salman Al-Farisi, sebagaimana yang dia katakan sebelumnya, saya tidak pernah dikasih keluar oleh bapak saya. Akan tetapi ketika dia melihat agama Nasrani yang dilakukan oleh orang-orang tadi, dan zahirnya, tampaknya orang-orang Nasrani yang sedang beribadah dalam kanisah tersebut, dalam gereja tersebut, mereka adalah orang-orang Nasrani yang masih murni di atas ajaran Nabi Isa alaihissalam. Makanya Salman mengatakan agama ini lebih baik daripada agama kami, yaitu seseorang meskipun ia tidak mengetahui hiruk pikuk dunia, akan tetapi kalau misalnya dia dikeluarkan, dilahirkan oleh ibunya, setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah mengakui Allah Subhanahu wa taala, beragama dengan agama atau meyakini agama yang sahih. Salman Al-Farisi sama sekali tidak pernah diizinkan keluar oleh bapaknya, tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh orang di luaran. Akan tetapi ketika melihat ini, dia meyakini langsung tanpa ada keraguan, mengatakan dalam hatinya, agama ini pasti lebih baik dari agamaku. Kenapa? Karena memang fitrah manusia ditakdirkan oleh Allah mengakui bahwasanya agama Allah adalah agama yang benar. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan oleh ibunya itu terlahir dalam keadaan fitrah, artinya mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala, mengakui tauhid Allah Subhanahu wa taala, mengakui bahwasanya agama Allah lah yang benar. Fa abawahu yuhawwidanihi, akan tetapi orang tuanya lah yang telah menjadikannya Yahudi, au yumajjisanihi, atau yang menjadikannya Majusi, au yunassiranihi, atau yang menjadikannya Nasrani. Jadi Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu langsung yakin bahwasanya agama Nasrani ini lebih baik daripada agamanya. Dan dari sini juga kita bisa mengetahui, setelah kita mengetahui bahwasanya fitrah manusia itu adalah mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui kebenaran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang-orang Yahudi dan Nasrani, Yahudi terpecah belah menjadi 71 kelompok. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya dari banyak sahabat, di antaranya Muawiyah, Anas bin Malik, Ka'ab bin Malik dan seterusnya, Abu Hurairah. Nabi SAW mengatakan orang-orang Yahudi terpecah belah menjadi 71 kelompok. 70 terancam neraka, 1 kelompok dijamin surga oleh Allah.
Orang-orang Nasrani terpecah belah menjadi 72 kelompok. 71 kelompok terancam neraka, yang satu kelompok dijamin surga oleh Allah. Kenapa saya menyampaikan hadis ini? Karena ada sebagian orang mengatakan bahwa hadis ini tidak sahih. Kenapa? Mereka berdalil bahwasanya bagaimana mungkin orang-orang Yahudi bisa masuk surga? Bagaimana mungkin orang-orang Nasrani bisa masuk surga? Ya. Bagaimana mungkin? Ini menunjukkan kalau hadis ini tidak benar. Akan tetapi sekali lagi hadis ini sahih. Hadis ini sahih. Orang-orang Yahudi mereka bisa masuk surga selama mereka menjalankan ajaran Nabi Isa di zaman Nabi Musa, di zaman Nabi Musa, sebelum Nabi Muhammad SAW datang. Orang-orang Nasrani mereka bisa masuk surga apabila mereka menjalankan ajaran Nabi Isa sebelum Nabi Musa SAW, sebelum Nabi Muhammad SAW datang. Dan ini juga disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi kata Allah, wan nasara, orang-orang Nasrani, wasabiin, orang-orang sabiin, yaitu yang mereka tidak beragama Yahudi, tidak juga beragama Nasrani, akan tetapi agama mereka adalah agama fitrah. Karena sekali lagi fitrah manusia itu diciptakan oleh Allah untuk mengakui Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang beriman, Yahudi, Nasrani, dan orang-orang yang beragama dengan fitrah, man amana billahi wal yaumil akhir, yaitu mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, lahum wa amilus salihat, dan mereka beramal saleh, lahum ajruhum inda rabbihim, mereka mendapatkan pahala mereka di sisi Tuhan mereka, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan tidak ada ketakutan serta tidak pula mereka bersedih hati. Jadi orang-orang Nasrani yang sedang beribadah di gereja ini, zahirnya mereka adalah orang-orang Nasrani yang masih berada di atas ajaran Nabi Isa yang murni. Kata Salman Al-Farisi, demi Allah, ajaran mereka ini lebih baik daripada ajaranku. Ma barahtuhum hatta gharabatis syams, wallahi, demi Allah, aku tidak meninggalkan mereka sampai matahari tenggelam. Aku tetap berdiam, mematung, membisu melihat mereka sedang beribadah. Aku terpesona, aku tidak meninggalkan mereka, kata Salman Al-Farisi, sampai matahari tenggelam. Dia tidak sadar. Wa taraktu dhai'ata abi falam atiha, dan aku tidak jadi pergi ke ladang ayahku. Aku tidak jadi pergi. Dia lupa dengan pesan bapaknya. Thumma qultu lahum aina aslu hadzal din. Kemudian ketika sudah tenggelam matahari baru dia sadar. Dia pun akhirnya mendekati salah seorang Nasrani dan dia bertanya, aina aslu hadzal din? Wahai engkau, di manakah sumber agama ini? Di manakah sumber agama ini? Satu pelajaran berharga bagi kita. Apabila antum mencari kebenaran, cari dari sumbernya. Apabila antum mencari kebenaran, cari dari sumbernya. Apabila antum mencari sunnah Nabi SAW, cari dari sumbernya, yaitu Al-Quran dan sunnah yang sahihah. Karena di zaman kita banyak sekali orang yang mengatakan saya ahlu sunnah wal jamaah, namun timbang pengakuan mereka dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Lihat sumbernya. Orang bisa saja mengaku saya ahlu sunnah, tetapi lihat apakah benar pengakuannya itu sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Sebagaimana pertanyaan tadi malam, bagaimana cara kami mengetahui kalau memang itu benar-benar sunnah Nabi SAW? Karena kita tidak bertemu dengan Nabi SAW. Antum hadir, rajin hadir di majelis ilmu. Karena ilmu yang pernah disampaikan oleh Nabi SAW kepada para sahabat, kemudian disampaikan oleh para sahabat kepada tabi'in, kemudian disampaikan oleh tabi'in kepada atba'ut tabi'in, ilmu seperti ini yang murni itu masih ada sampai zaman ini. Kenapa? Karena itu janji dari Nabi SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dengan sanad yang sahih, Nabi SAW mengatakan, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluh. Sesungguhnya ilmu ini, ilmu yang aku sampaikan kepada kalian wahai para sahabatku, akan disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya, min kulli khalafin, dari tiap generasi, uduluhu, yaitu oleh para ulama yang adil, yanfuna anhu
tahrifal ghalin, tahrifal jahilin atau tahrifal ghalin. Mereka para ulama tersebut membersihkan dari ilmu yang murni ini, yaitu penyelewengan yang ditambah oleh orang-orang yang gulu. Wa ta'wilal jahilin, dan juga tafsiran-tafsiran yang dimasukkan oleh orang-orang yang jahil. Wa intihalal mubtilin, serta tambahan-tambahan yang ditambahkan oleh orang-orang yang suka kebatilan. Mereka memurnikan ilmu ini, membersihkan ilmu ini dari takwilan orang-orang yang jahil, dari tambahan orang-orang yang menyukai kebatilan, dan dari penyimpangan orang-orang yang gulu. Jadi masih ada ilmu yang murni, tinggal antum mau apa tidak mencarinya. Ini yang penting ya. Untuk mengetahui kalau itu adalah benar-benar sumber datang dari Nabi SAW, ajaran tersebut memang bersumber dari Nabi, tidak ada cara lain kecuali datang ke majelis ilmu. Jadi Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, aina aslu hadzal din, di mana sumber agama ini, agama kalian ini di mana sumbernya? Qalu bisyam, mereka mengatakan di Syam ya. Mereka mengatakan di Syam. Syam itu termasuk adalah Suriah, kemudian Libanon, Irak, Filistin, ini Syam ya. Negara-negara yang sedang mengalami kekacauan, itulah negara-negara Syam rata-rata ya. Seperti Irak, Filistin, Libanon dan seterusnya. Dan negeri Syam dialah yang akan dijadikan padang mahsyar oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Negeri yang akan dijadikan sebagai padang mahsyar oleh Allah adalah negeri Syam, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih. Jadi mereka mengatakan sumbernya ada di negeri Syam. Salman berkata, faraja'tu ila abi, maka saya kembali pulang. Wa qad ba'atha fi talabi, ketika akan sampai di rumah, saya bertemu dengan utusan ayah saya yang beliau utus untuk mencari saya. Kita kembali menunjukkan kecintaan bapaknya kepada dia ya. Dia mengutus orang untuk mencari Salman ini. Kemudian ketika saya bertemu dengan bapak saya, dia mengatakan, ai bunayya aina kunt, wahai putraku, engkau dari mana saja? Alam akun ahidtu ilaika ma ahid, bukankah engkau sudah berjanji engkau akan pergi hanya untuk melihat ladang kita, kemudian setelah itu engkau akan langsung pulang? Bukankah engkau sudah berjanji? Kemana saja engkau? Sampai matahari tenggelam baru pulang. Salman mengatakan, ya abati, wahai bapak, marartu bi unasin yusalluna fi kanisatin lahum, sesungguhnya aku melewati sebuah gereja, kemudian aku melihat orang-orang sedang sholat di sana. Fa'ajabani ma ra'aitu min dinihim, dan sungguh agama mereka itu membuat saya terpesona, membuat saya tertarik. Fa wallahi ma ziltu indahum hatta gharabatis syams, itulah yang membuat saya pulang ketika matahari tenggelam. Saya tidak sadar karena saya takjub dengan agama mereka. Bapaknya mengatakan, ai bunayya, wahai anakku, diwanti-wanti anaknya, laisa fi dzalika dini khair, ketahuilah wahai anakku, agama mereka itu tidak ada kebaikan pun di dalamnya, tidak ada kebaikan. Dinuka wa dinu abaika khairun minhu, agamamu yang sedang kamu peluk saat ini, yaitu agama Majusi yang engkau wariskan dari nenek moyangmu, itu lebih baik daripada agama mereka. Itu lebih baik daripada agama mereka. Dia debat sama bapaknya. Subhanallah. Akhirnya Salman mengatakan, kalla wallahi innahu la khairun min dinina. Akan tetapi sudah terlanjur hidayah atau benih-benih hidayah, sinyal-sinyal hidayah sudah mulai tumbuh di hati Salman. Dia mengatakan, kalla wallah, tidak bapak, demi Allah, inna dinahum khairun min dinina, sesungguhnya agama mereka lebih baik daripada agama kita. Fakhafani, bapak saya khawatir kepada saya. Dia khawatir akan melihat saya ini pindah agama. Faja'ala fi rijli qaidan thumma habasani fi baiti, akhirnya dia memborgol kaki saya dan memenjarakan saya di dalam rumah. Diborgol dia. Yang tadinya dia cuma tidak dikasih keluar rumah, sekarang bukan hanya tidak dikasih keluar rumah, tetapi kakinya diborgol. Dia dirantai oleh bapaknya sendiri. Thumma habasani fi baiti, dia penjarakan saya di dalam rumahnya. Salman Al-Farisi mengatakan, wa ba'athu ila an-nasara, akan tetapi karena Salman ini bapaknya, keluarganya itu adalah keluarga terhormat, bapaknya adalah ketua desa,
dia orang kaya, bapaknya ini punya ajudan. Kata Salman, akhirnya saya mengutus salah seorang ajudan bapak saya menemui orang-orang Nasrani tersebut untuk bertanya. Faqultu lahum idza qadima alaikum raqbun minasyam faakhbiruni bihim. Saya titipkan pesan melalui ajudan saya itu, apabila datang kepada kalian orang-orang dari negeri Syam yang merupakan sumber daripada agama Nasrani, apabila mereka datang, maka beritahukan kabar tersebut kepada saya. Beritahukan kabar tersebut kepada saya. Qala faqadima alaihim raqbun minasyam tujjarun minan nasara. Dan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan selang beberapa waktu, sekelompok orang, para pedagang dari negeri Syam yang mereka beragama Nasrani datang mengunjungi tempatnya Salman, yaitu Persia. Akhirnya saya pun diberitahukan kabar tersebut. Salman mengatakan, idza qadha hawaijahum wa aradu ar-raj'ah ila biladihim fa'adhinuni. Apabila mereka sudah menyelesaikan perniagaan mereka dan mereka akan kembali ke negeri Syam, maka kembali berikan kabar kepadaku. Falamma aradu ar-raj'ah ila biladihim akhbaruni bihim. Antum belum ngantuk ya? Belum ya? Mudah-mudahan antum tidak ngantuk sampai akhir ya. Salman mengatakan ketika mereka sudah menyelesaikan perniagaan bisnis mereka dan mereka akan pulang ke negeri Syam, saya pun diberikan kabar. Fa alqaitul hadida min rijli, akhirnya saya membuka dengan berbagai macam cara rantai besi yang yang bapak saya gunakan untuk merantai saya. Rantai besi itu saya buka dengan sekuat tenaga. Dia mengatakan thumma kharajtu ma'ahum hatta qadimtu Syam. Kemudian saya kabur dan pergi bersama mereka menuju negeri Syam. Di sini ada pelajaran berharga, pelajaran yang sering antum dengarkan dari khutbatul hajah yang Nabi SAW sampaikan dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi SAW mengatakan, man yahdillah fala mudhillalah. Siapa yang Allah takdirkan mendapatkan hidayah, tidak akan ada mampu kekuatan apapun untuk menyesatkannya. Bapaknya sudah merantai kakinya, tetapi karena benih-benih hidayah sudah tumbuh di hatinya, dia berhasil kabur untuk mencari hidayah tersebut. Subhanallah. Man yahdillah fala mudhillalah. Siapa yang sudah Allah takdirkan untuk mendapatkan hidayah, maka tidak ada kekuatan manapun untuk menyesatkannya. Wa man yudlil fala hadiyalah. Dan siapa yang Allah takdirkan untuk sesat, maka tidak akan ada kekuatan manapun untuk bisa memberikannya hidayah. Antum lihat Abu Talib, pamannya Nabi SAW, sampai ketika dia sakratul maut, Nabi SAW memelas, meminta, memohon kepada pamannya Abu Talib untuk mengucapkan la ilaha illallah. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, ketika Abu Talib sakratul maut, Nabi SAW datang sambil mengatakan, ya ammi kun la ilaha illallah. Wahai paman, tolong ucapkan la ilaha illallah satu kali saja. Kalimatan uhajju laka biha indallah. Apabila engkau ucapkan satu kali dan engkau mati, aku akan bela engkau di depan Allah Subhanahu wa taala meskipun engkau tidak pernah beribadah. Aku bela engkau. Akan tetapi Abu Talib mati di atas kekufuran. Kemudian Allah turunkan firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Lihat Salman Al-Farisi, man yahdillah fala mudhillalah. Siapa yang Allah takdirkan dapat hidayah, tidak akan ada yang mampu menyesatkannya. Bapaknya sudah merantai dia dengan rantai besi lagi. Salman mengatakan, "Tsumma kharajtu ma'ahum hatta qadimtu Syam." Kemudian aku keluar bersama mereka. Akhirnya kami pun sampai ke negeri Syam. Qultu man afdalu hadzal dini ilman. Yang pertama kali ditanyakan oleh Salman, siapa orang yang paling afdal, yang paling banyak ilmunya di antara kalian? Tunjukkan saya kepada orang alim di antara kalian. Orang alim kalian, tunjukkan saya. Qalu al-usquf fil kanisah. Mereka mengatakan ada seorang rahib, seorang pendeta di gereja tersebut. Akhirnya Salman pun mendatangi pendeta tersebut. Dia mengatakan, inni qad ragibtu fi hadzal din. Wahai bapak pendeta,
sesungguhnya saya sangat ingin masuk ke dalam agama Anda ini, yaitu agama Nasrani. Wa ahbabtu an akuna ma'aka, saya ingin tinggal bersama Anda di dalam gereja ini. Wa akhdumaka fi kanisatika, dan kalau Anda berkenan, kalau Anda izinkan saya tinggal bersama Anda di gereja ini, saya akan sanggup atau mau, saya rela untuk menjadi abdi Anda, saya rela untuk menjadi pembantu Anda. Akhirnya orang tersebut mengatakan udkhul, silahkan. Pendeta tersebut mengatakan silahkan. Ingat, dia mendapatkan rekomendasi dari orang-orang Nasrani. Mereka mengatakan orang inilah, pendeta inilah yang paling baik di antara kami, dialah orang yang paling berilmu di antara kami. Salman mengatakan fadakhaltu ma'ahum, aku pun tinggal bersamanya. Fakana rajula su, tetapi ketika saya sudah tinggal bersamanya hari demi hari, malam demi malam, saya menyaksikan dia, dan ternyata saya mendapati pendeta tersebut adalah seorang yang sangat bejat sekali. Pendeta yang direkomendasikan oleh orang-orang Nasrani ini, mereka mengatakan dia yang paling mulia di antara kami, ternyata rajulun su, orang yang paling bejat. Ya'muruhum bis sadaqah wa yuraggibuhum fiha. Bagaimana bentuk kebejatan, kejahatan pendeta ini? Dia perintahkan pengikutnya orang-orang Nasrani untuk mengeluarkan sedekah. Dia suruh, wahai orang-orang Nasrani, serahkan sedekah kalian kepada saya, nanti saya salurkan kepada orang-orang miskin. Fa idza jama'u lahu syai'an kanazahu li nafsihi wa lam yu'tihi al-masakin. Akan tetapi ketika sedekah sudah berkumpul di sisi pendeta tersebut, dia tidak menyebarkannya kepada orang-orang miskin. Akan tetapi dia simpan untuk dirinya, dia makan untuk dirinya. Ya. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat yang ke-34. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna katsiran minal ahbari warruhbani la yakuluna amwalan nasi bil batil. Sesungguhnya kebanyakan ulama-ulama Yahudi, kebanyakan ulama-ulama Nasrani, la yakuluna amwalan nasi bil batil, mereka memakan harta-harta manusia dengan cara kebatilan. Ini Salman langsung saksikan dengan mata kepalanya. Ya. Dan subhanallah, sejarah akan berulang, kata orang. Ada juga di antara orang-orang alim yang menisbatkan diri kepada agama Islam, yang mereka menjadikan agama sebagai kedok untuk berbisnis. Mereka jadikan dakwah sebagai bisnis. Ada orang yang seperti itu. Dan ini pernah dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan para ulama kita yang rusak, yang menjadikan agama sebagai bisnis, mereka memiliki kemiripan dengan ulama-ulama Yahudi. Dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri dan dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Jadi Salman Al-Farisi mengatakan, ketika saya masuk tinggal bersama pendeta ini, ternyata dia adalah laki-laki yang bejat. Hatta jama'a sab'a kilalin min dhahabin wa wariq. Dia perintahkan orang mengumpulkan harta dengan kedok sebagai sedekah, akan disalurkan kepada fakir miskin. Tetapi ketika sudah kumpul, dia tidak salurkan. Salman mengatakan sampai di dalam rumahnya itu terkumpul, berhasil, sukses dia mengumpulkan sab'a kilalin min dhahabin wa wariq, yaitu sebanyak 7 gentong penuh berisi emas dan perak. Subhanallah. Bukan hanya 2 gram, 3 gram. Orang sekarang kalau punya 100 gram sudah kaya. Ini 7 gentong penuh emas, penuh perak. Iya, penuh emas, penuh perak. Ditumpuk harta orang atas nama agama. Subhanallah. Thumma mat. Alhamdulillah, akhirnya orang ini mati. Salman katakan orang ini pun mati. Wajtama'at lahun nasara liyadfinu. Kemudian orang-orang Nasrani yang memuja orang tersebut, mereka berkumpul untuk memakamkannya. Fakultu lahum, akhirnya Salman ketika orang-orang Nasrani akan menguburkannya, Salman mengatakan, inna hadza kana rajula su, sesungguhnya pendeta kalian ini adalah orang yang jahat, orang yang jelek. Ya'murukum bis sadaqah wa yuraggibukum fiha, fa idza ji'tuhum biha kanazzaha li nafsihi wa lam yu'til masakin minha syai'a. Dia menyuruh kalian untuk mengeluarkan sedekah, tetapi ketika sudah terkumpul di dalam rumahnya, dia tidak salurkan kepada orang, kata Salman. Pendeta kalian yang kalian agung-agungkan, orang alim kalian yang kalian puja-puja ini, dia adalah orang yang jahat,
orang yang jelek, kata Salman. Mereka marah, wa ma ilmuka bidzalik. Salman, kamu ini tahu dari mana? Berani-beraninya engkau mengejek pendeta kami. Kamu tahu dari mana? Salman mengatakan, ana adullukum ala kanzi. Kalau kalian tidak percaya sekarang sini, ikut saya masuk ke dalam rumahnya, saya akan tunjukkan harta bendanya. Ini karena Salman Al-Farisi. Saya akan tunjukkan kepada kalian harta bendanya. Fadulluna, mereka katakan, mari. Kalau kamu benar-benar dengan apa yang kamu katakan wahai Salman, bahwasanya pendeta kami ini orangnya jahat, cepat tunjukkan kepada kami buktinya. Fa araituhum mawdi'ahu fastakhraju sab'a kilalin mamlu'atin dhahaban wa wariqa. Akhirnya mereka pun masuk bersama saya, kemudian mereka mendapatkan 7 gentong penuh dengan emas dan perak. Ketika mereka melihatnya, mereka mengatakan, la nadfinuhu abada. Demi Allah, kita tidak akan menguburkan orang ini. Kita tidak akan menguburkan dia. Fasalabuhu wa ramauhu bil hijarah. Kemudian mereka salib jasadnya. Mayat pendeta itu mereka salib, kemudian mereka rame-rame lempar dengan batu. Subhanallah. Para ulama mengatakan seorang pengkhianat pasti akan dibongkar kedoknya oleh Allah. Kalau tidak di dunia, maka di akhirat kelak. Pendeta ini dibongkar kedoknya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Dia disalib yang tadinya dia dipuja-puji. Tetapi ketika diketahui kedoknya, pengkhianatannya, dia disalib, jasadnya yang sudah mati itu disalib. Kemudian bukan hanya disalib, dilempar dengan batu. Kemudian Salman Al-Farisi mengatakan, waja'u birajulin akhar fawada'uhu makanah. Kemudian mereka menobatkan, mengangkat orang lain sebagai pendeta, pengganti orang tersebut. Fama ra'aitu rajulan yusalli al-khamsa ara annahu afdal minhu wa azhad fid dunya wa la arghabu fil akhirati wa la ad'ab lailan wa naharan minhum. Dan ternyata penggantinya ini, kata Salman Al-Farisi, saya tidak pernah mendapati orang yang lebih baik, yang lebih afdal daripada dia, yang lebih zuhud terhadap dunia, yang lebih menginginkan akhirat, dan yang paling banyak ibadahnya. Saya tidak pernah melihat orang seperti ini. Subhanallah, penggantinya luar biasa. Fa'ahbabtuhu hubban lam uhibba syai'an qablahu mithlah. Sehingga di dalam hati saya tumbuh rasa cinta kepada orang ini, bahkan kecintaan saya semakin hari semakin besar, sehingga saya mencintai dia lebih dari segalanya. Saya cinta kepada orang ini. Ya. Sebagaimana yang saya sebutkan kemarin di kajian di Masjid Sukajadi, orang yang ikhlas, yang benar jujur di dalam bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan dicintai oleh Allah. Kemudian ketika dia dicintai oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan di dalam hati manusia rasa cinta kepada dirinya. Rasa cinta kepada dirinya. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan juga kemarin, itu kisah tentang Syekh bin Baz, Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, salah seorang mufti besar di Saudi Arabia, dan beliau sudah meninggal. Syekh bin Baz diceritakan oleh salah seorang dari dosen kita, Dr. Zaid bin Ali Qurun, bahwasanya suatu ketika beliau pergi ke sebuah desa yang terpencil, ya, sebuah desa yang terpencil di Saudi, tidak ada listrik, tidak ada TV, tidak ada radio, ya. Kemudian sesampai di sana, beliau bertanya kepada penduduk desa tersebut, apakah kalian mengenal Syekh Abdul Aziz bin Baz? Mereka mengatakan, kami tidak tahu, karena kami tidak pernah melihat TV, kami tidak pernah mendengar radio, bahkan listrik pun tidak ada, kami tidak tahu Syekh bin Baz. Akan tetapi gara-gara engkau menyebut namanya, seolah-olah kami sudah mencintai dia. Seolah-olah kami sudah mencintai dia. Ini orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala letakkan penerimaan di dalam hati manusia untuk mereka. Kata Salman Al-Farisi, karena orang yang saya lihat ini adalah orang yang paling afdol yang pernah saya lihat, maka saya pun mencintainya dari segala sesuatu. Kemudian fa'aqamtu ma'ahu zamanan, aku pun tinggal bersama pendeta yang baru tersebut, orang yang saleh tersebut beberapa waktu. Thumma hadarahul wafah, akan tetapi kematian pun datang kepadanya. Allah mentakdirkan pendeta yang saleh tersebut untuk diwafatkan oleh Allah.
Faqultu lahu, kemudian Salman berkata, inni qad kuntu ma'ak, wahai bapak pendeta, sesungguhnya aku telah menimba ilmu bersamamu, tinggal bersamamu. Wa ahbabtuka hubban la uhibbahu syai'an qablak, dan aku mencintaimu dengan kecintaan yang tidak pernah aku rasakan kepada apapun. Wa qad hadaraka ma tara min amrillah, akan tetapi sekarang kematian akan datang menjemputmu. Fa ila man tusibi wa bima ta'muruni, maka berikanlah wasiat kepadaku, kepada siapa saya akan menimba ilmu setelahmu, kepada siapa saya akan menimba ilmu setelahmu. Dan inilah sikap kita sebagai para penuntut ilmu, selalu mencari, apabila misalnya guru kita sudah meninggal dunia, cari guru yang lain, minta wasiat, minta nasihat kepada orang yang alim, kepada siapa saya akan menuntut ilmu. Salman Al-Farisi mengatakan, sekarang kematian akan mendatangi anda wahai bapak pendeta, maka ila man tusi, kepada siapa engkau wasiatkan saya untuk saya temui. Maka pendeta tersebut mengatakan, ai bunayya wallahi, wahai anakku, demi Allah, ma a'lamul yawma ahadan ala ma kuntu alaihi, laqad halakan nasu wa baddalu wa taraku aktsara ma kanu alaihi illa rajulan bil mawsil wa huwa fulan wa huwa ala ma kuntu alaihi falhaq bihi. Wahai anakku, demi Allah, aku tidak mengetahui seorang pun dari penganut agama Nasrani yang mengikuti ajaran agama Nasrani yang murni, aku tidak mengetahui, kecuali ada seorang laki-laki di negeri Mausil. Ada seorang laki-laki di negeri Mausil, yang namanya negeri Mausil itu tempatnya di Irak. Perhatikan, Salman dari Persia menuju negeri Syam, kemudian dari negeri Syam dia pindah mencari sebuah tempat namanya Irak. Di Irak tersebut ada sebuah kota namanya Mausil. Di sanalah ada seorang beragama Nasrani yang dia juga masih berpegang teguh dengan Nasrani yang murni yang pernah dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Kemudian Salman mengatakan, falamma mata wa ghayyib, ketika pendeta saya itu meninggal dunia dan dia sudah dimakamkan, lahiqtu bi sahibil Mausil, saya pergi menuju pendeta yang ada di Mausil. Perjalanan terus dia lakukan di dalam mencari kebenaran. Antum dari tempat antum sampai sini berapa jam? Pakai mobil lagi, pakai motor ya. Ini subhanallah, Salman Al-Farisi. Dari sini kita melihat bagaimana berharganya hidayah, berharganya kebenaran. Ya. Para ulama mengatakan, al-ilmu, yang namanya ilmu yang benar itu, yang namanya kebenaran itu, ilmu itu, idza a'taitahu kullaka lam yu'tika illa ba'dah, apabila engkau korbankan dirimu semuanya, engkau berikan kepada ilmu itu dirimu semuanya, baik hartamu, ilmu itu tidak akan memberikanmu kecuali sebagian saja. Dia tidak akan menyerahkan dirinya semuanya, tetapi sebagian saja. Wa idza a'taitahu ba'daka lam yu'tika syai'a, akan tetapi kalau engkau memberikan ilmu itu setengah saja, samping-sampingan, menuntut ilmu sekedar sampingan saja, kalau lelah ya sudah sebagai pengantar tidur. Bahkan subhanallah ada orang ya, dia insomnia namanya kalau dia bisa tidur ya, tidak bisa tidur. Bagaimana cara mengatasi insomnianya? Dia ambil kaset pengajian kemudian didengarkan, kemudian tanpa sadar dia tertidur. Subhanallah. Ini dijadikan sampingan, bagaimana ilmu itu akan masuk? Ya. Bagaimana ilmu itu akan masuk? Bukannya kita menyalahkan sarana ya. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tapi pergunakan dengan cara yang baik. Pergunakan dengan cara yang baik. Oleh karena itu para ulama mengatakan, dahulu para ulama salaf, mereka berlelah-lelah menuntut ilmu, maka yang mereka dapatkan adalah semangat yang kuat di dalam menuntut ilmu. Tetapi kita saat ini, kita sudah dibukakan sarana, kemudian bisa mendengarkan kajian lewat rekaman, tetapi itu menimbulkan kemalasan di dalam diri kita. Ya. Akhirnya ada yang mengatakan, ya sudahlah, toh juga pengajiannya direkam, nanti aja didengarkan di rumah. Pengajiannya juga direkam. Akhirnya didengarkan sambil kaki berselonjoran, tidak ada adab. Kemudian didengarkan sambil tidur-tiduran, sambil makan-makan. Akhirnya ketiduran beneran. Ilmu tidak masuk. Ya. Salman Al-Farisi subhanallah, dia datang ke Mausil, sebuah kota yang ada di negeri Irak.
Kemudian sesampai di sana dia mengatakan, ya fulan, wahai bapak pendeta, inna fulanan awsani inda mautihi an alhaqa bika. Sesungguhnya bapak pendeta yang ada di negeri Syam di sana, dia mewasiatkan kepada saya kalau dia mati agar saya menemui anda dan menimba ilmu kepada anda. Maka pendeta tersebut mengatakan, akim indi, silahkan. Fa aqamtu indahu, maka saya pun tinggal bersamanya. Fawajadtu khaira rajulin ala amri sahibihi, dan ternyata pendeta yang kedua yang ada di negeri Mausil, di kota Mausil ini juga orangnya soleh sekali. Falam yalbath an mata, akan tetapi takdir Allah berkata lain. Tidak lama berselang pendeta ini pun dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salman mengatakan, falamma hadarathul wafatu qultu lahu ya fulan, ketika dia akan sakaratul maut saya berkata kepadanya, wahai bapak pendeta, wahai bapak pendeta, inna fulanan awsabi ilaika, sesungguhnya pendeta saya yang dulu dia memberikan wasiat kepada saya untuk menemui anda, wa amarani bil luhuqi bika, dan untuk tinggal bersama anda, wa qad hadaraka min amrillahi ma tara, dan sekarang anda juga telah didatangi oleh kematian, fa ila man tusibi, kepada siapa anda wasiatkan saya untuk saya temui? Subhanallah, kepada siapa anda wasiatkan saya untuk saya temui? Dia mengatakan, ya bunayya wallahi, wahai anakku, demi Allah, ma a'lamu rajulan ala mithli ma kunna alaihi illa rajulan binasibin wa huwa fulan falhaq bihi. Wahai anakku, demi Allah, tidak ada lagi kecuali ada seorang pendeta di sebuah kota namanya Nasibin. Kota Nasibin ini letaknya dekat dengan kota Makkah, tidak jauh dari kota Makkah, kata para ulama. Ada seorang pendeta di Nasibin, hanya dia yang saya ketahui yang masih memegang agama Nasrani yang murni. Falhaq bihi, temui dia kalau saya mati. Falamma mata wa ghuyyiba lahiqtu bi sahibi Nasibin. Ketika pendeta saya yang kedua ini mati, meninggal, kemudian dia dimakamkan, saya melanjutkan perjalanan menuju Nasibin mencari pendeta yang ketiga. Saya lanjutkan perjalanan mencari kebenaran. Fa akhbartuhu bi khabari wa ma amarani bihi sahibai. Kemudian ketika saya bertemu dengannya, saya katakan kepadanya, wahai bapak pendeta, sesungguhnya pendeta saya yang pertama memerintahkan saya untuk menemui pendeta yang ada di Mausil. Tetapi ketika pendeta saya yang ada di Mausil meninggal, dia memerintahkan mewasiat kepada saya untuk menemui anda, maka izinkanlah saya untuk tinggal bersama anda. Maka pendeta yang ada di Nasibin itu mengatakan, fa akim indi, silahkan, tinggallah bersamaku. Fa aqamtu indahu fawajadtuhu ala amri sahibai. Aku pun tinggal bersamanya dan ternyata dia juga orang yang sangat soleh sekali. Fa aqamtu ma'a khairi rajulin fa wallahi ma labitha an nazala bihil maut. Akan tetapi tidak lama setelah saya tinggal bersamanya, kematian juga datang menemui dia. Bagaimana capeknya Salman Al-Farisi berjalan kaki mencari kebenaran, baru sampai tempatnya menimba ilmu itu sudah meninggal dunia, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah Salman berputus asa? Dia mengatakan, ya fulan, inna fulanan kana awsabi ila fulan, thumma awsabi ila fulan, thumma awsabi fulanun ilaika fa ila man tusibi wa bima ta'muruni. Wahai bapak pendeta, pendeta saya yang pertama merintahkan saya untuk menemui pendeta yang ada di Mausil. Ketika pendeta saya yang kedua meninggal, dia memerintahkan saya untuk menemui anda. Dan sekarang anda akan meninggal, kepada siapa anda wasiatkan saya? Kepada siapa anda suruh saya untuk saya temui, untuk mencari kebenaran ini, kepada siapa? Dia mengatakan, ya bunayya wallah, wahai anakku, demi Allah, ma a'lamu baki ahadun ala amrina amuruka an ta'tiyahu illa rajulun bi ammuriyah min ardir Rum. Tidak ada lagi kecuali ada seorang pendeta di sebuah kota namanya Ammuriyah, dan Ammuriyah ini adalah sebuah kota di negeri Romawi. Subhanallah. Dari Persia menuju Syam, dari Syam menuju dekat Makkah, dari Makkah dia pergi lagi ke Romawi untuk mencari kebenaran. Dia pergi ke Romawi, ke sebuah kota yang bernama Ammuriyah. Hanya di sana salah seorang pendeta, dia masih berpegang dengan agama Nasrani yang murni. Kesanalah kalau engkau mau, wahai putraku, wahai anakku. Salman mengatakan, falamma mata wa ghuyyiba lahiqtu bi sahibi Ammuriyah. Ketika pendeta saya itu meninggal yang ketiga, kemudian saya makamkan, saya pergi ke Ammuriyah. Fa akhbartu khabari, kemudian saya sampaikan kepada pendeta yang keempat,
saya kabarkan bahwa saya diwasiatkan oleh salah seorang pendeta yang ada di Nasibin untuk menemui Anda. Maka pendeta tersebut mengatakan, silahkan engkau tinggal bersamaku. Salman mengatakan, ketika saya tinggal bersamanya, dia sama seperti pendeta-pendeta sebelumnya, dia orang saleh. Waqtasabtu hatta kana li baqarat wa gunaimah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada pendeta yang keempat ini sedikit umur, ya. Lebih panjang umurnya, sehingga Salman mengatakan, ketika saya tinggal bersamanya, saya juga melakukan bisnis, saya juga melakukan usaha, yaitu berusaha sehingga dia menghasilkan kambing dan sapi, ya. Dia berhasil mendapatkan, memiliki kambing-kambing dan sapi, ya. Beberapa ekor kambing dan sapi. Thumma nazala bihi amrullah. Setelah dia punya kambing, punya sapi, ternyata kematian mendatangi pendetanya yang keempat ini. Begitu banyak cobaan bertubi-tubi, kematian datang. Dan ingat sekali lagi, ini bukan dongeng, ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, meskipun sebagian ulama hadis menghasankannya. Dia mengatakan, falamma hudira qultu lahu, ketika dia sudah didatangi oleh kematian, aku berkata, ya fulan, wahai bapak, inni kuntu ma'a fulanin, dahulu saya pernah bersama salah seorang pendeta. Fa'asabi ila fulan, kemudian dia mati, maka dia mewasiatkan saya untuk menemui pendeta yang lain. Thumma asabi fulanun ila fulan, kemudian ketika pendeta saya yang kedua meninggal, dia juga mewasiatkan saya kepada pendeta yang ketiga. Thumma asabi fulanun ila fulan, kemudian ketika pendeta saya yang ketiga ini meninggal, dia mewasiatkan saya kepada Anda. Fa ila man tusi bi wa bima ta'muruni, sekarang Anda juga akan mati, kepada siapa Anda wasiatkan saya? Tolong berikan saya wasiat. Maka pendeta itu mengatakan, ay bunayya wallahi, wahai anakku demi Allah, ma a'lamu asbaha ahadun ala mithli ma kunna alaihi minan nas amuruka an ta'tiyahu. Sesungguhnya sudah tidak ada lagi, sudah finish, sudah selesai, sudah tidak ada lagi orang Nasrani yang memegang agama Nasrani seperti kami pegang ini, tidak ada lagi. Walakinnahu qad adalla zamanu nabiyyin mab'utsin bidini Ibrahim yakhruju bi ardil Arab. Akan tetapi wahai anakku, ketahuilah bahwasanya akan muncul seorang nabi di negeri Arab, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan muncul seorang nabi dari zaman dahulu. Salman Al-Farisi mencari kebenaran sampai Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan-bosan dia, tidak henti-henti dia. Wahai anakku, sudah tidak ada lagi, akan tetapi ada seorang nabi yang akan Allah Subhanahu wa taala utus di negeri Arab. Wa muhajaruhu ila ardin baina harratain bainahuma nakhlun. Dia diutus di negeri Arab dan dia nanti akan berhijrah ke sebuah tempat yang di tempat tersebut ada nakhl, yaitu kurma. Di tempat hijrahnya itu, di kota yang akan dia tuju itu banyak sekali kurma, akan tetapi dikelilingi oleh dataran yang tandus. Jadi Madinah itu di zaman Nabi SAW, dia itu adalah sebuah dataran yang sangat subur, banyak kurma, akan tetapi sekelilingnya itu tandus. Itu tanda-tandanya. Kamu cari dia Nabi itu, kamu cari dia. Bihi alamatun la takhfa, dan saya akan berikan kepadamu bocoran tanda-tanda Nabi itu. Ya'kulul hadiyah, Nabi tersebut dia memakan hadiah. Artinya kalau diberikan hadiah dia makan. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, "Lau du'itu ila dhira'in aw qura'in la aqbaltu." Seandainya saya diundang diberikan hadiah kaki kambing, kata Nabi SAW, kaki binatang, kaki kambing atau kaki sapi, saya akan terima hadiah itu. Karena Nabi SAW itu memakan hadiah. Itu tandanya yang pertama, dia memakan hadiah. Wala ya'kulu sodakoh, akan tetapi dia tidak makan sodakoh. Tidak boleh dia makan sodakoh Nabi itu. Kalau engkau menemukan ada orang dia makan hadiah tetapi dia tidak makan sodakoh, itu tanda-tandanya. Sebagaimana hadis Nabi dalam riwayat Imam Bukhari Muslim juga, ketika Hasan bin Ali, cucu beliau, memakan satu biji korma dari korma sodakoh, ya, Hasan bin Ali ini dia tidak sengaja memakan satu biji kurma dari kurma sodakoh, maka Nabi SAW mengatakan kih, keluarkan. Kih ini adalah bahasa Persia, ya, bahasa Persia. Kih, keluarkan. Ama ta'rifu anna la na'kulu sodakoh, wahai cucuku, tidakkah engkau mengetahui kalau keluarga ini, kita ini tidak boleh makan sodakoh? Ini tandanya yang kedua, kata pendetanya ini. Engkau temui dia.
baina katifaihi khatamun nubuwah, dan tandanya yang ketiga, di pundaknya ini, di antara tulang pundaknya ini ada sebuah stempel kenabian. Ada sebuah stempel kenabian. Sebagian ulama mengatakan Nabi SAW memiliki tahilalat yang besar ya. Tetapi tahilalat beliau itu bertuliskan Khatamun Nabiyyin, Rasulullah Khatamun Nabiyyin. Itu stempelnya. Subhanallah ya. Fa in istata'ta an talhaqa bitilkal bilad faf'al. Kalau engkau mau setelah saya mati, kalau engkau sanggup untuk pergi ke sana, maka silahkan pergilah ke sana wahai anakku. Thumma mata wa ghayyib. Akhirnya pendeta saya itu pun meninggal, kemudian dimakamkan. Wa makathtu bi Ammuriyah masyaallah an amkuth. Saya tidak langsung pergi, kata Salman Al-Farisi. Saya tidak langsung pergi ke sana. Kenapa? Karena saya tidak tahu jalan. Sekarang saya sudah tidak tahu jalan lagi. Kemana arahnya ini kota Arab itu kemana? Saya nggak tahu jalan katanya. Akhirnya saya berdiam diri di Ammuriyah, di negeri Romawi. Thumma marra bi nafarun min kalbi tujjar. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan ada beberapa orang, beberapa rombongan para pedagang dari negeri Arab. Mereka datang ke Romawi untuk berdagang. Fakultu lahum, kemudian saya berkata kepada mereka para pedagang ini, ihmiluni ila ardil Arab wa u'tikum baqarati hadhihi wa gunaimati hadhihi. Wahai kalian para pedagang, izinkanlah saya ikut bersama kalian untuk pergi ke negeri Arab, dan sebagai imbalannya ambil semua kambing saya, ambil semua sapi saya. Subhanallah. Yang penting engkau kalian bawa saya ke negeri Arab, bertemu untuk mencari kebenaran, ambil semua sapi saya, ambil semua kambing saya. Dia korbankan semuanya demi kebenaran. Apa yang kita korbankan demi dakwah ini? Apa yang kita korbankan demi Islam? Lihat Salman Al-Farisi, tidakkah kita bersyukur dilahirkan di atas Islam? Tidak perlu kita mencari Islam. Salman Al-Farisi menempuh jarak yang panjang mencari Islam. Kemudian ketika dia tidak mengetahui jalan, dia serahkan kepada orang yang mengetahui jalan semua hartanya agar dia dibimbing menuju jalan tersebut. Izinkan saya ikut bersama kalian, ambil semua kambing saya, ambil semua sapi saya, kata Salman Al-Farisi. Afwan ya, saya minum dulu. Afwan. Bismillah. Taib. Jadi Salman Al-Farisi mengatakan, silahkan ambil kambing saya, ambil sapi saya, tapi izinkan saya ikut bersama kalian ke negeri Arab. Qalu na'am, mereka mengatakan silahkan. Fa'ataitumuha wa hamaluni ma'ahum. Akhirnya saya serahkan kambing saya serahkan sapi saya serahkan semua harta saya. Mereka membawa saya ke negeri Arab ini. Hatta idza balagu wadil qura zalamuni. Akan tetapi ketika saya sudah dekat dengan kota Makkah, ketika sampai di sebuah lembah di dekat kota Makkah, mereka menzolimi saya. Bagaimana? Faba'uni min rajulin yahudiyyin abdan. Mereka menjual saya kepada salah seorang Yahudi sebagai budak. Setelah mereka ambil semua harta saya, ketika saya akan sampai ke kota Makkah, tetapi Salman tentunya tidak tahu kalau itu kota Makkah. Mereka jual saya kepada seorang Yahudi, dan orang Yahudi ini menjadikan saya sebagai budak. Fakuntu indahu wa ra'aitun nakhla. Akhirnya saya pun dibawa oleh orang Yahudi ini ke sebuah tempat, ke sebuah kota, dan ternyata kota ini ketika saya sampai di sana ada pohon kurmanya. Farajautu an yakuna al-baladu alladhi wasafa li sahibi. Dan saya berharap kota itulah yang disebutkan, yang disifatkan oleh pendeta saya dahulu. Walam yahiqqa fi nafsi, tetapi ternyata tidak demikian. Itu bukan dia. Itu bukan dia kotanya, kata Salman Al-Farisi. Sekarang dia jadi budak. Ya. Fabainama ana indah idh qadima alaihi ibnu ammin lahu min bani Quraidah min al-Madinah fabta'ani minhu. Ketika saya tinggal bersama orang Yahudi ini, majikan saya ini, suatu ketika ada keponakannya dari kota Madinah, dari suku Bani Quraidah datang, dan keponakannya ini juga orang Yahudi. Dia membeli saya, keponakannya ini membeli saya katanya.
Kemudian dia bawa saya ke kota Madinah. Subhanallah. Ini kalau orang itu jujur mencari kebenaran, Allah pasti buka jalannya. Sebagaimana firman Allah di akhir surah Al-Ankabut, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh mencari jalan kami akan bukakan bagi mereka jalan-jalan kami. Kami akan bukakan. Tidak akan ada kekuatan manapun yang bisa menyesatkan orang yang sudah Allah takdirkan untuk mendapatkan hidayah. Salman Al-Farisi tadinya dibawa oleh orang Yahudi, ternyata Allah kirim ada Yahudi lain dari kota Madinah untuk membeli dia, supaya dia bisa bertemu dengan hidayah yang dicari. Subhanallah. Salman Al-Farisi mengatakan suatu hari keponakan dari majikan saya itu juga orang Yahudi dari Madinah, dia datang dan membeli saya. Kemudian dia bawa saya ke Madinah yang saat itu masih bernama apa? Yathrib. Iya. Kota Madinah masih bernama Yathrib, belum bernama Madinah. Fa wallahi ma huwa illa an ra'aituha fa 'arabtuha bi sifati sahibi laha fa aqamtu biha. Ketika saya sampai di kota Madinah, kota Yathrib, ketika saya melihat pohon kurma, sekarang saya yakin kalau inilah tempatnya. Saya yakin sekarang ini tempatnya. Mudahan antum bersabar ya, kisahnya tinggal sedikit ya. Kisahnya tinggal sedikit ya. Kalau misalnya ada yang ngantuk, pindah duduk. Ya, kalau ada yang ngantuk, pindah duduk, karena di tempat duduk antum itu ada syaitan. Ya. Ada syaitan. Ini kata para ulama. Para ulama mengatakan siapa yang ngantuk ketika mendengar khutbah Jumat, pindah duduk. Kenapa? Karena di tempat dia duduk itu ada syaitan di sana. Ya. Antum cari tempat duduk yang lain, suasana yang baru. Ya mungkin di sana ya, yang di tempat rame-rame itu, supaya antum ngantuk. Jadi Salman Al-Farisi mengatakan, akhirnya saya pun sampai ke Madinah, Yathrib. Ketika saya melihat banyaknya kurma, saya yakin kalau ini tempatnya yang disifatkan oleh pendeta saya yang terakhir. Wa bu'itha Rasulullah SAW fa aqama bi Makkah ma aqam. Dan ketika saya sampai di Makkah itu, ya, sudah lama Nabi SAW diutus oleh Allah, akan tetapi beliau masih di kota Makkah. Wala asma' lahu bi dzikrin mimma ana fi min syughlir rikki thumma hajara ila al-Madinah. Akan tetapi saya tidak pernah mendengar cerita tentang Nabi Muhammad ini karena saya sibuk menjadi budak. Saya baru mendengar kabar tentang Nabi Muhammad ketika beliau berhijrah ke Madinah. Fa wallah, demi Allah kata Salman, inni la fi ra'si 'adhkin li sayyidi a'malu fihi ba'd al-'amal wa sayyidi jalisun tahti idh aqbala ibnu 'ammin lahu hatta waqafa 'alayhi fa qala ya fulan qatala Allahu bani Qailah wallahi innahum la mujtami'una al-an bi Quba 'ala rajulin qadima min Makkah al-yawm yaz'umuna annahu nabi. Ketika suatu hari saya sedang di atas pohon kurma, saya sedang memanjat pohon kurma dan tepat di atasnya. Dan saat itu majikan saya duduk di bawah pohon itu. Saya di atas, majikan saya duduk di bawah pohon. Tiba-tiba keponakan dari majikan saya itu datang. Dia mengatakan, ya fulan, wahai saudaraku, qatalallahu bani Qailah, semoga Allah membunuh bani Qailah. Yang dimaksud dengan bani Qailah adalah orang-orang Ansor. Semoga Allah membunuh orang-orang Ansor, katanya. Kenapa? Innahum la mujtami'una al-an bi Quba 'ala rajulin qadima min Makkah al-yawm yaz'umuna annahu nabi. Karena orang-orang Ansor hari ini mereka sedang berkumpul di Quba, mereka berkumpul bersama seorang yang datang dari Makkah mengaku diri sebagai nabi. Katanya. Semoga Allah membunuh Bani Qailah itu, orang-orang Ansor. Mereka berkumpul di Quba, berkumpul bersama orang yang mengaku dirinya sebagai nabi baru datang dari Makkah. Kata Salman, falamma sami'tuha akhadhani ar-ri'dah. Ketika aku mendengar suara itu dari atas pohon, saya langsung gemetar, kata Salman. Subhanallah, penantian yang panjang, ikhwani fiddin. Penantian yang panjang. Akhadhatni ri'dah, langsung saya gemetar. Hatta dhanantu anni saqit ala sayyidi, sampai saya menyangka saya akan jatuh menimpa tuan saya yang duduk di bawah. Saya mengira saya akan jatuh menimpa tuan saya yang sedang duduk di bawah. Fanazaltu 'anin nakhlah. Kemudian saya segera turun, kata Salman Al-Farisi. Faja'altu aqulu li ibni ammihi madza taqul. Kemudian saya bertanya kepada keponakannya yang baru datang itu, engkau tadi bilang apa? Engkau tadi bilang apa? Engkau tadi bilang apa, kata Salman sambil gemetar dia. Kemudian faghadaba sayyidi,
Tetapi majikan saya mendengar saya bertanya, majikan saya marah, falakamani luqmatan syadidah, langsung dia tinju saya. Mendengar saya nanya, ditinju saya sama majikan saya. Thumma qala malaka wa bihadza, apa urusanmu? Apa urusanmu? Kamu ini budak, apa urusanmu? Aqbil ala amalik, kerja sana, kerja. Kamu ini budak, kerja. Kamu nggak perlu ngurus-ngurus yang kayak gini, katanya. Ditinju dia sama majikannya. Apa kata Salman? Faqultu la syai' innama aradtu an astathbituhu amma qala. Tidak ada, saya tidak punya kepentingan, kata Salman, tetapi saya hanya penasaran saja. Subhanallah, dia dijadikan budak setelah dahulunya dia adalah anak orang yang paling terkenal di tempat tinggalnya. Demi kebenaran dia tinggalkan semuanya. Kemudian Salman Al-Farisi mengatakan, wa kana indi syai'un jama'tuhu. Kemudian saya memiliki beberapa makanan, kata Salman, yang dari dulu saya kumpulkan. Zahirnya ini adalah kurma, makanan yang dia kumpulkan ini adalah kurma. Falamma amsaytu akhadtu thumma dhahabtu bi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah sore, saya bawa makanan yang saya miliki itu menemui Nabi Muhammad yang ada di Quba. Fadakhaltu alaihi, kemudian saya menemui beliau. Faqultu innahu qad balaghani annaka rajulun salih wa ma'aka ashabun lahu ghuraba dzu hajah. Wahai Rasulullah, saya mendapatkan kabar kalau Anda ini adalah orang saleh. Dan sekarang ini Anda bersama sahabat-sahabat Anda, dan mereka semuanya asing dan tentunya mereka membutuhkan bantuan. Wa hadza syai'un kana 'indi lis-shadaqah. Ini ada beberapa makanan yang saya miliki, saya ingin berikan kepada Anda sebagai sedekah. Dia ingin mengetes orang ini. Nabi ini apakah benar nabi atau tidak? Ini saya punya makanan, saya ingin berikan kepada Anda sebagai sedekah. Fa ra'aitukum ahaqqa bihi min ghairikum. Kenapa saya berikan kepada Anda? Karena Anda ini orang soleh dan Anda tentunya lebih berhak daripada orang lain. Dan ini satu faidah buat kita para ikhwan. Kalau antum ingin memberikan sedekah, cari orang yang soleh terlebih dahulu. Cari orang soleh terlebih dahulu. Karena Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih, Nabi SAW mengatakan, la tusahib illa taqiyan, jangan kalian berteman kecuali dengan orang yang bertakwa. Wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun, dan jangan yang memakan makananmu itu, jangan engkau berikan makananmu kecuali kepada orang yang bertakwa. Jangan engkau berteman kecuali dengan orang yang mukmin, kemudian jangan engkau berikan makananmu kecuali kepada orang yang bertakwa. Salman Al-Farisi mengatakan, sepertinya kalian ini yang lebih butuh dengan sedekah saya ini. Faqarrabtuhu ilaihi, saya serahkan, kata Salman. Faqala Rasulullah kulu wa amsaka yadahu falam ya'kul. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, silahkan kalian makan, sedangkan beliau tidak mau makan. Silahkan kalian makan, sedangkan beliau tidak mau makan. Faqultu fi nafsi hadhihi wahidah. Salman mengatakan, satu tanda sudah, satu tanda sudah. Subhanallah, satu tanda sudah ini. Subhanallah, penantian yang panjang. Thumman sarabtu anhu, kemudian saya pulang setelah itu, kata Salman. Fajama'tu syai'an, kemudian saya berusaha lagi untuk mengumpulkan makanan yang lain. Saya kumpulkan. Wa tahawwala Rasulullah ilal Madinah. Ketika saya mengumpulkan itu, di dalam proses mengumpulkan, Rasulullah sudah pindah dari Quba ke Madinah. Sudah masuk Madinah beliau. Sudah tidak lagi di Quba. Thumma ji'tuhu, kemudian saya datang lagi menemui Nabi SAW. Faqultu lahu, kemudian saya berkata, inni qad ra'aituka la ta'kulu shadaqah wa hadhihi hadiyatun akramtuka biha. Wahai Rasulullah, kemarin saya memberikan kepada Anda makanan sebagai sedekah, ternyata Anda tidak mau makan. Ya sudah, kalau gitu ini hadiah untuk Anda. Hadiah sekarang, ini bukan sedekah lagi, ini hadiah. Apa kata Salman? Fa'akala Rasulullah SAW minha wa amara ashabahu fa'akalu minhu. Langsung Nabi SAW makan bersama sahabatnya. Udah makan ya. Ini hadiah, langsung Nabi makan. Salman mengatakan, hatani sintan, dua sudah. Subhanallah, dua sudah ini. Thumma ji'tu Rasulullah SAW wa huwa bi baqi'il gharqad qad tabi'a janazata rajulin min ashabi. Kemudian ingat, tinggal satu tanda lagi. Apa itu? Antum lupa ya, ketiduran kayaknya. Ada stempel di sini ya. Jangan ketiduran, ada tinggal satu tanda lagi ya. Antum masih dapat dua tanda, Salman masih nyari satu lagi nih. Antum jangan ketiduran, ketinggalan sama Salman ya.
Thumma jitu Rasulullah SAW. Kemudian aku mendatangi Nabi SAW untuk ketiga kalinya. Wa huwa bi Baqi'il Gharqad. Saat itu Nabi sedang ada di pekuburan Baqi'. Nabi sedang berada di kuburan pemakaman Baqi'. Qad tabi'a janazata rajulin min ashabi, karena beliau mengantarkan jenazah salah seorang sahabat beliau yang meninggal dunia. Wa alaihi syamlatan, dan beliau SAW menggunakan dua selimut, ya, menggunakan dua selimut. Wa huwa jalisun fi ashabi, di pemakaman Baqi' beliau duduk bersama para sahabat. Fasallamtu alaihi, kemudian saya mengucapkan salam. Thumma stadbartuhu anzuru ila dhahri. Salman katakan, saya ini kayak orang linglung setelah salam. Saya muter saja mencari celah untuk melihat punggung Nabi. Muter dia, ini Nabi, diputerin Nabi SAW. Mana ini? Ya. Dicari-cari punggung Nabi SAW. Ya. Hal aral khatam alladhi wasafha li sahibi, untuk mencari mana dia setempel yang pernah diceritakan oleh pendeta saya yang terakhir. Falamma ra'ani Rasulullah sallam istadbartuhu arafa anni astathbitu fi syai'in wusifa li. Ketika Nabi SAW melihat saya mutar-mutar terus kayak gasing gitu, Nabi SAW paham kalau saya mencari sesuatu. Akhirnya fa'alqa rida'ahu ala dhahri, Nabi lepaskan selendang beliau, Nabi lepaskan selimut beliau. Fanadhartu ilal khatam fa'arabtuhu, kemudian saya langsung lihat kepada stempel tersebut. Fa'aqbabtu alaihi uqabbiluhu wa abki, saya langsung tertunduk mencium stempel tersebut. Saya menangis, kata Salman Al-Farisi. Akhirnya saya menemukan kebenaran yang pernah saya idam-idamkan dari dahulu. Saya langsung tersungkur, kata Salman Al-Farisi, kemudian mencium stempelnya itu sambil saya menangis. Perjalanan yang begitu panjang, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dari anak orang kaya sampai menjadi budak, begitu panjang mencari hidayah, mencari kebenaran. Pantaslah apabila Salman ketika melihat stempel Nabi SAW yang merupakan tanda terakhir, langsung Salman tersungkur di pundak Nabi, kemudian dia cium sambil menangis. Dia cium sambil menangis. Faqala li Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, tahawal, sini engkau, duduk di depan saya, jangan engkau di belakang. Fatahawaltu baina yadayhi, kemudian saya duduk di depan Nabi. Faqasastu alaihi hadithi kama haddatstuka ya Ibn Abbas. Kemudian saya ceritakan kepada Nabi kisah saya ini sebagaimana saya kisahkan kepadamu, wahai Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas yang menceritakan kepada kita. Saya ceritakan kisah saya ini kepada Rasulullah sebagaimana saya ceritakan kepada engkau, Abdullah bin Abbas. Fa'u'jiba Rasulullah an yasma'a dzaka ashabuhu. Maka Rasulullah SAW beliau terkagum, terpesona mendengar kisah saya ini, dan juga para sahabat yang lain. Dan juga para sahabat yang lain. Taib, masih ada ya potongan kisah ini, akan tetapi sampai sinilah ya. Inilah dia akhir daripada dia mencari kebenaran. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, hidayah itu mahal ya. Hidayah itu mahal. Maka carilah hidayah tersebut. Kalau memang sekiranya hidayah itu menuntut anda berkorban, maka berkorbanlah. Lihatlah pengorbanan Salman Al-Farisi. Jika pengorbanan kita dibandingkan dengan pengorbanan Salman Al-Farisi, bisa kita katakan pengorbanan kita adalah segelas air, sedangkan pengorbanan Salman adalah lautan yang luas. Tidak ada bandingnya pengorbanan kita dengan pengorbanan Salman Al-Farisi. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apa yang benar maka itu datang dari Allah, dan apa yang salah maka itu datang dari saya pribadi dan dari syaitan. Aqulu qauli hadza. Wassalamu alaikum.